Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 semester 1. Materi kita kali ini tentang strategi dakwah dan fase perkembangan Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia yang pertama adalah perdagangan. Tahap awal jalur yang digunakan pada proses Islamisasi di Indonesia adalah jalur perdagangan. Hal itu bisa diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur di benua Asia. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Meskipun dalam hukum Islam mereka harus berislam sebelum menikah, dan hal ini tidak memberatkan mereka karena proses Islamisasi sangat sederhana, yaitu dengan mengucapkan syahadat. Berikut ini contoh yang dapat dikemukakan hasil perkawinan, antara lain perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, kemudian Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Lembaga inilah oleh para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan agamanya dengan baik. Di antara contoh lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di wilayah Ampel Denta. Kemudian juga pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, di mana popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Yang keempat adalah tasawuf. Ajaran ini sangat akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran Islam. Yang kelima adalah saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling banyak terkenal adalah melalui pertunjukan wayang, di mana kesenian wayang diperkenankan oleh salah satu wali yaitu Sunan Kalijaga. Yang keenam adalah jalur politik. Jalur politik ini di mana banyak raja-raja yang kemudian mereka dari sebelum Islam kemudian mereka akhirnya masuk Islam dan ini sangat berpengaruh kepada para penduduknya. Kemudian mengapa agama Islam berkembang dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminatif dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang kelima, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Fase penyebaran Islam di Indonesia ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kehadiran pedagang muslim. Tahap kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam. Tahap yang ketiga atau fase yang ketiga adalah tahap pelembagaan Islam. Tahap yang pertama yaitu tahap kehadiran pedagang muslim, di mana diawali dengan singgahnya pedagang Islam di pelabuhan di Nusantara. Kemudian munculnya komunitas muslim atau para pedagang dan dai
serta para musafir. Kemudian terbentuknya perkampungan muslim, pedagang dalam negeri dengan komunitas muslim. Tahap yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam sekitar abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Di antaranya kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam di Sumatera, kerajaan Pajang, Demak, Mataram, Cirebon, dan Banten di Kepulauan Jawa, kerajaan Banjar dan Kutai di Kalimantan, kerajaan Goa Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Lua di Sulawesi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pelembagaan Islam. Fase ini di mana para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke kerajaan Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Gresik, dan Banjarmasin serta Lombok. Untuk penugasan kali ini, tuliskan hikmah dari mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Tulis jawabannya di kolom komentar berikut ini. Sekian, ma'an najah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya.